Bab 291, Tim Pembantaian Berdarah. Tidak ada keraguan bahwa ini memiliki hubungan besar dengan Tang San. Setelah kedatangan Tang San, ranah semua orang meningkat begitu cepat. Apakah itu metode kultivasi atau aspek lain, dia sangat terpengaruh. Kemampuan hari ini untuk mengalahkan musuh dengan cepat dan menang, jarum Bing Wu Bingji tidak diragukan lagi berkontribusi paling banyak, tetapi bukankah metode kultivasi jarum Bing berasal dari Tang San? Perubahan waktu di kampung halaman dapat dimanipulasi seperti lengan dan digunakan terus-menerus, dan itu juga karena dukungan kekuatan mental yang kuat. Semua ini dibawa ke mereka oleh Tang San. Karena itu, ketika semua orang berkumpul, mata mereka yang bersemangat secara alami terfokus pada Tang San. Kemenangan hari ini diharapkan. Monster gajah sebenarnya lebih cocok untuk pertempuran skala besar di medan perang. Bertarung sendirian bukanlah keahlian mereka. Kami tidak dapat bersaing dengan kekuatan mereka yang kuat, tetapi satu-satunya metode bertarung mereka sendiri adalah ditambahkan. Tubuh kita yang tidak fleksibel dikendalikan oleh kita. Terutama Xiang Yaozu selalu lemah dalam hal kekuatan mental. Berbicara tentang ini, ekspresi Tang San menjadi serius. Namun, yang harus kami perhatikan adalah kapan dan lawan seperti apa yang akan kami hadapi di pertandingan berikutnya. Kami masih harus memenangkan 2 pertandingan lagi untuk keluar dari sini. Dan lawan yang akan dihadapi selanjutnya pasti akan lebih sulit dihadapi. Oleh karena itu, kita harus benar-benar siap. Dalam pertempuran ini, kami mengekspos 2 formasi array ascension dan array teleportasi jarak pendek. Kami tidak perlu memikirkan apakah lawan di pertandingan berikutnya akan tahu. Seperti yang mereka ketahui. Jadi, kami membutuhkannya untuk menargetkan bersiaplah untuk berhubungan seks. Wu Bingji mengangguk dan berkata, Tang San, kamu bisa mengaturnya. Kami semua mendengarkan pengaturanmu. Tang San Dao, dalam pertempuran sebelumnya, saya kira bahkan jika lawan di pertandingan berikutnya menonton, sulit untuk melihat apa kekuatan kita yang sebenarnya. Metode jubah dan palu yang kacau broter Home tahun belum digunakan, dan kakak senior jubah bersayap emas oranye belum dipotong. Keluar semua. Alasan utamanya adalah jarum Bing kakak meninggalkan kesan yang mendalam pada lawan, tetapi tidak mudah untuk melihat misteri jarum Bing. Tidak peduli siapa orangnya, lawannya adalah, kakak akan menjadi serangan utama. Jika musuh terlalu kuat, saya akan menggunakan bilah angin untuk membantu, terutama perang gerilya. Kakak Bai, Anda harus bersiap untuk susunan teleportasi untuk berteleportasi beberapa kali, dan kekuatan mental harus dipertahankan. Tidak masalah. Dubai mengangguk. Kemenangan hari ini tidak diragukan lagi meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dalam keadaan gembira, ketakutan mereka sebelumnya jelas telah banyak mereda. Kekejaman Kolosseum tampaknya sama, tidak peduli lawan apa yang mereka hadapi, mereka akan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Di alam garis keturunan, mereka mungkin tidak sebagus lawan mereka, tetapi keuntungan mereka adalah tingkat garis keturunan mereka cukup tinggi. Keberuntungan perubahan Tianhu semakin dalam, perubahan Jinpeng sangat cepat, waktu dikendalikan oleh waktu, ditambah dengan elemen esensi S yang selalu berubah. Ada juga Tang San, jarum ilahi Dinghai, 5 orang, dan budidaya kekuatan spiritual mereka, basis di atas tingkat ke-8, bahkan ada 39 tingkat. Kekuatan mereka secara keseluruhan jelas tidak lemah. Tenang saat ini, dan pikiran semua orang menjadi fleksibel. Dalam pertempuran hari ini, Tang San pada dasarnya tidak melakukan banyak tindakan, tetapi menggunakan angin puyuh untuk mempengaruhi menginjak-injak perang dan pengetahuan terakhir. Faktanya, masing-masing dari mereka tahu bahwa Tang San adalah yang terkuat di antara mereka. Sejak Tang San baru saja tiba di Akademi Jushu, dia sudah bisa menggambar dasi dengan kakak laki-lakinya Wu Bingji. Pada saat itu, Tang San dikenal karena manipulasi elemen anginnya yang sangat indah. Sekarang Wu Bingji sudah begitu kuat dalam mengendalikan elemen es, seperti Tang San yang mengajarinya metode kontrol, tidak ada keraguan bahwa itu hanya akan lebih kuat. Semua orang tidak tahu berapa banyak kekuatan Tang San yang bisa dicapai ketika dia melakukan yang terbaik sekarang, tetapi menilai dari ketenangannya dan hasil pertempuran hari ini, kekuatan Tang San sendiri kemungkinan akan melebihi imajinasi mereka. Oleh karena itu, mentalitas anggota tim Shrek saat ini telah stabil. Untuk saat ini, mari kita istirahat, semua orang harus beristirahat dengan baik, menyesuaikan keadaan mereka, dan siap untuk berpartisipasi dalam perang lagi kapan saja. Meditasi, istirahat, dan kegembiraan berangsur-angsur menghilang, dan kepanikan sebelum pertempuran tim pertama dengan tenang menghilang.
Kemenangan cepat ini telah membangun banyak kepercayaan diri bagi mereka, dan dengan pemahaman hati dan pikiran mereka, mereka lebih menantikan pertarungan tim berikutnya. Colosseum tidak membiarkan mereka menunggu terlalu lama, mereka mendapat kabar keesokan paginya bahwa pertempuran tim kedua mereka akan diadakan malam itu. Mulai dari game kedua, mereka akhirnya bisa bertarung di malam terpanas. Malam berbeda dengan siang, kebanyakan orang yang datang untuk menonton pertandingan pada siang hari adalah orang-orang biasa, karena tiketnya murah dan permainan umumnya kurang penting. Tapi mereka yang datang ke Colosseum untuk bersenang-senang di malam hari berbeda, mereka pada dasarnya adalah kelas bangsawan di Cary City. Tidak hanya tiketnya yang mahal, tetapi jumlah perjudian juga akan sangat meningkat, yang merupakan sumber pendapatan terpenting bagi Colosseum. Operator di belakang Colosseum adalah City Lord's Mansion, yang merupakan sumber pendapatan penting yang harus dikuasai oleh kota besar manapun. Di malam hari, tim Shrek secara alami memiliki lebih banyak waktu istirahat, dan makanan di Colosseum cukup enak. Meskipun masakannya tidak terlalu enak, bahannya hampir semua jenis daging monster. Di sini, yang paling banyak tidak ada kekurangannya hal-hal seperti. Setelah makan malam sebelumnya, kelimanya menyesuaikan keadaan mereka dan diam-diam menunggu waktu untuk muncul. Saat malam tiba, samar-samar, sepertinya hiruk-pikuk Colosseum bisa terdengar. Itu lebih lama dari yang diharapkan untuk menunggu sebelum kera iblis yang haus darah muncul di depan mereka lagi. Ayo pergi. Permainanmu akan segera dimulai, kata iblis haus darah dengan kosong. Tang San memimpin dan tersenyum, bisakah kamu mencari tahu, siapa lawan kita malam ini? Kera iblis haus darah meliriknya dan berkata, kamu harus memahami aturan di sini, dan jangan bertanya apakah kamu tidak harus melakukannya. Ketika kamu tiba di venue, kamu secara alami akan tahu siapa lawanmu. Colosseum sangat memperhatikan kontingensi, karena kemungkinan terjadi, untuk Colosseum, manfaatnya akan paling besar. Oleh karena itu, sebelum memulai setiap permainan, semua peserta tidak akan tahu siapa lawan mereka. Pertandingan terakhir adalah karena tantangan awal Tang San, dan karena itu adalah pertempuran tim pertama, mereka dapat menebak lawan mereka, tetapi pertandingan kedua ini jelas tidak akan memberi mereka kesempatan seperti itu. Tang San tidak bertanya lagi. Kelima orang itu mengikuti kera yang haus darah ke ruang tunggu terakhir lagi, menunggu waktu pertandingan. Segera kali ini, di bawah tanda kera iblis yang haus darah, mereka sekali lagi berjalan ke koridor yang penuh darah. Gerbang terbuka, dan suara yang memekakkan telinga langsung masuk, berapa kali lebih hidup daripada pertempuran di siang hari kemarin, dan Anda bahkan dapat merasakan fluktuasi vitalitas dan darah mengalir deras di tribun, yang merupakan ledakan dari teriakan monster yang tak terhitung jumlahnya. Suasana yang berapi-api membuat suhu di Colosseum tampak mendidih. Wu Bingji berada di garis depan, diikuti oleh Tang San, diikuti oleh Cheng Zicheng, Home Town, dan Dubai. Ketika kelima orang itu masuk ke dalam venue, suara bernada tinggi dari tuan rumah terdengar, sekarang memasuki venue adalah tim Shrek kami. Ya, Anda tidak salah, ini adalah tim manusia yang terdiri dari pengikut. Tidak diragukan lagi, mereka datang untuk berpartisipasi, selain uang, yang lebih penting, untuk status bangsawan yang dapat dibawa dengan memenangkan 10 pertempuran tim berturut-turut. Manusia dengan fantasi semacam ini telah muncul sebelumnya, tapi saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang mereka hasil akhir. Fantasi ada sepanjang waktu, tetapi tujuan akhir sebagian besar adalah debu. Bisakah mereka menjadi bangsawan? Bab 292, Pengupasan Elemen. Deru tawa bergema di seluruh tribun dalam sekejap, membawa tekanan luar biasa tanpa terlihat, menyebabkan ekspresi di keempat wajah Wu Bingji menjadi sedikit tegang, dan lebih marah. Gunakan tindakan untuk membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa melakukannya. Tidak perlu marah. Suara Tang San terdengar pada saat ini, membuat mereka berempat merasa normal. Tuan rumah mengubah kata-katanya, namun, yang harus saya katakan kepada Anda adalah bahwa tim Shrek dari pengikut manusia ini telah memenangkan kemenangan. Baru kemarin, mereka mengalahkan tim lain yang terdiri dari semua gajah. Tim tersebut menyapu bersih lawan mereka, penonton yang menonton pertandingan kemarin harus memiliki kesan tentang mereka. Jadi, mari kita nantikan apakah mereka dapat melakukan keajaiban lagi di pertandingan hari ini. Jadi, segera, silakan masuk ke tim pembantaian berdarah kami. Pembantaian berdarah yang Anda kenal ada di sini lagi. Dengan suara bernada tinggi dari tuan rumah,
gerbang di sisi lain perlahan terbuka. Tidak ada keraguan bahwa secara umum, tim yang bermain terlambat dianggap lebih mungkin untuk menang. Tang San menyipitkan matanya sedikit dan menatap ke sisi yang berlawanan. Di seberang yang pertama masuk ke venue adalah seorang pria tinggi dan kekar. Dia 6 meter jauhnya, sosoknya yang agung bertelanjang dada, memperlihatkan kulit besi hitam. Sangat mirip manusia, tapi bukan manusia, karena itu hanya memiliki satu mata di dahinya. Di pundaknya dia membawa gada raksasa yang berjarak 5 meter. Ada aura ganas di sekujur tubuhnya. Cyclops. Wu Bingji menarik napas dalam-dalam dan mengatakan balapan lawan. Cyclops juga merupakan jenis keluarga monster, sejenis humanoid dalam penampilan, tetapi itu bukan keberadaan manusia. Mereka galak secara alami dan tidak hidup berkelompok, yang paling khas adalah pikiran yang sederhana dan anggota tubuh yang berkembang dengan baik. Justru karena mereka tidak suka berteman, kebanyakan dari mereka tinggal di pegunungan dan alam liar dan memakan monster, sehingga mereka belum membentuk ras yang lengkap. Tidak dalam urutan kekaisaran Tianyu. Namun, dalam hal efektivitas pertempuran individu, mereka sangat tirani. Cyclops dewasa memiliki kemampuan untuk merobek harimau dan macan tutul. Dilihat dari tinggi dan momentumnya, Cyclops di depannya juga ada setidaknya 8 level. Dan peringkat ke-8 Cyclops berbeda dari peringkat ke-8 dari klan monster biasa. Di bawah premis pikiran sederhana, mereka memiliki bakat bertarung yang sangat kuat, bahkan jika mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik peringkat ke-9, mereka pasti memiliki kekuatan untuk bertarung. Selain itu, mereka memiliki kemampuan alami yang sangat kuat yang disebut kekebalan mental. Setiap serangan mental tidak berpengaruh pada mereka. Keunggulan tim Shrek dalam kekuatan mental tidak berperan besar di Cyclops. Karena mereka seperti lautan tanpa ruh, atau lautan ruh yang langsung memadat. Mengikuti raksasa bermata satu ini adalah iblis rubah dengan rambut merah darah, yang sangat akrab dengan Tang San, suku rubah merah. Ini adalah pemuda dari suku rubah merah, bahkan matanya agak merah, diam-diam di belakang Cyclops, tidak ada pesona, hanya dingin. Di kedua tangan, masing-masing memiliki pisau pendek berkilauan dengan cahaya dingin. 3 monster setelah klan rubah merah berasal dari klan yang sama, dan melihat mereka, Tang San tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Karena ketiga ras iblis ini adalah iblis rusa yang tidak terlalu pandai bertarung, dilihat dari penampilan tanduk putih di kepala mereka, mereka seharusnya adalah roh iblis rusa. Tang San pernah memperoleh kekuatan darah dari setan rusa Lingqi, yang merupakan bagian dari mata Lingsitiannya. Kemudian, setelah menggabungkan transformasi Tianhu, itu menjadi didominasi oleh mata Tianhu. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa peran mata Ling Ai adalah untuk dapat melihat melalui perubahan unsur. Ras ini adalah kebalikan dari Cyclops, memiliki kemampuan spiritual yang sangat kuat, dan juga dikenal sebagai salah satu ras yang paling cerdas. Pencocokan 5 orang di sisi yang berlawanan ini menjadi sangat menarik. Suku rubah merah muda harus menjadi pejuang seperti seorang pembunuh. Tak perlu dikatakan, Cyclops harus positif. Dan 3 roh iblis rusa badak di belakang bersama-sama, saya khawatir mereka baik di tingkat spiritual. Ditargetkan, ini adalah perasaan Tang San yang sangat jelas. Jelas, Colosseum sengaja memilih lawan seperti itu untuk menargetkan mereka dengan mengamati pertempuran pertama mereka. Kekuatan mental mereka yang kuat juga diperhatikan oleh pihak lain. Tang San menoleh untuk membaca Bai di belakangnya dan berkata, "Bai senior, Anda harus berhati-hati nanti. Pihak lain kemungkinan akan menargetkan Anda. Setan rusa 3 roh badak tidak boleh lemah, dan diperkirakan Anda akan menjadi sarana serangan mental. Aku akan melindungimu selama pertempuran. Tidak peduli apa yang terjadi, tanpa pengingatku, kamu tidak akan bergerak, tetap di tempat untuk mempertahankan formasi kenaikan, mengerti?" Oke, Dubai mendengar bahwa dia mungkin menjadi sasaran, dan tiba-tiba menjadi gugup. Namun, dalam persepsinya, pertempuran ini seharusnya tetap tidak berbahaya. Sebelum pertandingan, dia juga menunjukkan keberuntungan untuk semua orang. Saudaraku, Cyclops yang bermata satu memiliki kemampuan yang berbakat, mirip dengan serangan gelombang kejut. Hati-hati, Sister Orange, Anda pergi ke udara dan menyerang iblis badak berkepala 3. Suku Cyclops dan rubah merah memberi saya dan yang besar. Kakak kampung halaman, kamu juga tetap di tempat kamu berada. Waktu berubah dan kamu siap mendukungmu. Mari kita amati taktik lawan dulu. Nama tim lawan disebut Bloody Slaughter,
yang jelas bukan hasil panen yang bagus. Dalam hal tidak terbiasa dengan kemampuan lawan, yang terpenting adalah mengamati terlebih dahulu. Pada saat ini, kedua belah pihak telah memasuki arena, dan hanya mendengar tuan rumah berkata, ini sudah pertempuran ketiga dari tim pembantaian berdarah. Dalam dua pertempuran pertama, mereka berdua mengalahkan lawan mereka dengan kekuatan yang menghancurkan. Kemudian, hari ini mari kita semua menebak berapa lama pertempuran ini akan berakhir. Menurut perkiraan saya, tim Shrek mungkin tidak lebih dari 5 menit. Nah, kedua belah pihak sudah siap. VIP juga dapat mulai bertaruh pada waktu pertandingan hari ini. NS, 5 anggota tim pembantaian berdarah lawan sudah berdiri dalam formasi. Pemuda rubah merah melompat dan melompat langsung ke bahu Cyclops, sementara 3 rusa badak berdiri di belakang, tetapi mereka tidak berbaris, tetapi berdiri dalam segitiga, tanduk di kepala samar-samar berkilau. Tang San menyipitkan matanya, merasakannya diam-diam, dan berkata dengan suara rendah, ini bukan gangguan mental atau badai mental, semuanya, hati-hati. Waktu untuk bertaruh adalah 1 menit, dan 1 menit berlalu dengan cepat. Diiringi dengan start tuan rumah. Pertarungan kedua milik tim Shrek juga resmi dimulai. Di antara musuh di sisi yang berlawanan, cahaya di sekitarnya jelas terdistorsi, dan tanduk di kepala 3 iblis rusa meledak dengan terang pada saat yang sama. Detik berikutnya, wajah Wu Bingji berubah. Aku tidak bisa merasakan elemen es lagi. Petik 2. Tang San tiba-tiba mengerti bahwa dia belum sepenuhnya menebak apa yang akan dilakukan pihak lain, tetapi dia masih di posisi yang sama. Apa yang digunakan rusa Linki adalah mata Linki, dan dengan bantuan 3 setan Linki dengan basis kultivasi sekitar tingkat ke-8, mereka telah menyelesaikan pengupasan elemen dalam waktu singkat. Ini juga merupakan bentuk gangguan mental. Wu Bingji tidak hanya tidak bisa merasakan keberadaan elemen es, Tang San juga tidak bisa merasakan keberadaan elemen angin. Dengan upaya gabungan dari 3 monster rusa badak besar, pihak lain benar-benar melucuti semua elemen. Meskipun saya tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan, itu cukup membuat tim Shrek tidak nyaman. Wu Bingji dengan kekuatan serangan terkuat hampir menghilang tanpa elemen es. Cyclops sudah melangkah maju, melambaikan tongkat serigala domba di tangannya, dan setiap langkah yang dia ambil membuat tanah bergetar. Array Ascension dibuka di bawah stimulus bacaan putih, dan elemen tak terduga lawan dilucuti, yang benar-benar membuat mereka merasa sedikit lengah. Guli melangkah maju, tubuhnya berbalik, dan palu ekor di punggungnya sudah berayun. Dengan tingkat kultivasinya mencapai puncak tier 6, setelah casting time Crocodile Transformation, panjang palu ekornya juga sekitar 2,5 meter, tetapi dibandingkan dengan Cyclops yang berlawanan, itu jelas tidak proporsional. Bab 293, Badai Mental. Tetapi pada saat ini, dia melangkah maju dengan tegas. Kakak laki-laki itu tidak bisa menggunakan elemen es, dan dia adalah satu-satunya yang bisa melawan lawan. Tang San ragu-ragu sedikit, tetapi tidak segera bertindak. Pertarungan tim semacam ini adalah pelatihan terbaik bagi para mitra. Menghadapi musuh yang kuat dapat merangsang potensi setiap orang dengan lebih baik. Jadi dia tidak campur tangan untuk pertama kalinya. Sayap Cheng Zicheng mengepak di belakangnya, dan dia bangkit dengan cepat. Dengan perubahan cepat Jin Peng, dia berada di udara hampir seketika. Dia mengabaikan para pemuda Cyclops dan rubah merah yang datang dari benturan depan, tetapi berubah menjadi pita emas, dan bergegas menuju 3 iblis rusa badak besar di belakangnya yang sedang melakukan pengupasan unsur. Rusa badak tidak pandai berkelahi, selama mereka mematahkan pengupasan unsur yang mereka telah bekerja sama dan membiarkan Wu Bingji dan Tang San mendapatkan kembali kekuatan tempur mereka secara alami akan memiliki kesempatan. Cyclops tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan seberkas cahaya keluar dari dalam Cyclops, dan langsung menuju ke Cheng Zicheng untuk mencegatnya. Pada saat yang sama, pemuda rubah merah di bahunya akhirnya bergerak. Saya melihat serangkaian hantu keluar darinya, melompat dari bahu Cyclops, dan hantu itu benar-benar muncul perubahan aneh. Itu seperti batu loncatan satu demi satu, mendorong kecepatan tubuh hantu terakhir secara ekstrim. Dia akan mengejar Cheng Zicheng di udara. Apa kecepatan yang cepat? Anda tahu, meskipun Jin Pengbian belum sepenuhnya mengerahkan kecepatan terbangnya, penerbangannya masih seperti batu api listrik. Lawan mampu mengejar setelah beberapa saat, bahkan tidak lebih lambat dari tembakan gelombang kejut di mata Cyclops, yang menunjukkan seberapa cepat suku rubah merah muda itu. Pada saat yang sama, rusa badak berkepala 3 mengangkat kepala mereka pada saat yang sama,
dan kemampuan untuk mengelupas elemen tiba-tiba menghilang, Cheng Zicheng merasakan kesurupan, dan matanya langsung menjadi sedikit cekung. Badai rohani, ini adalah kerusuhan mental jarak jauh. Dia berada di udara, tiba-tiba tertinggal di belakang, dan otaknya menjadi kosong berumur pendek. Dan gelombang kejut Cyclops dari belakang dan suku rubah merah muda telah tiba hampir seketika. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah taktik lawan. Dengan asumsi bahwa lawan tidak mengetahui kemampuan Tang San sebelum pertandingan, mereka hanya mengembangkan taktik seperti itu berdasarkan pengamatan singkat mereka tentang transformasi iblis. Orang dapat membayangkan seberapa kuat literasi tempur lawan. Tidak diragukan lagi, ini pasti hasil dari perintah setan rusa Lingqi. Mereka mengamati bahwa Cheng Zicheng memiliki kemampuan terbang yang kuat, jadi mereka mengatur permainan pembunuhan ini untuk menyelesaikan masalah Cheng Zicheng terlebih dahulu. Itu setara dengan kekuatan 4 anggota tim, yang pertama mengepung Cheng Zicheng. Pada saat ini, Tang San dan Wu Bingji di sisi lain juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan elemen lagi. Namun, karena area inilah yang telah dilucuti elemennya sebelumnya, akan butuh beberapa saat agar elemen mengisi kembali area ini. Oleh karena itu, meskipun elemen yang terkelupas menghilang saat ini, namun berbagai elemen di udara masih tipis. Tang San sudah memberi isyarat ke Dubai ketika pemuda rubah merah lainnya berdiri dan melemparkan dirinya keluar, dan dia siap untuk mentransfer formasi. Pemisahan unsur pihak lain tidak termasuk ruang dan waktu, ini masih merupakan atribut yang tidak dapat dipisahkan oleh rusa Lingqi. Tapi Tang San tidak membiarkan Dubai meluncurkannya sejak awal, menghadapi tekanan yang begitu besar, dia berharap untuk melihat seberapa banyak yang bisa dilakukan Cheng Zicheng. Itu benar. Pihak lain memang menggunakan badai mental untuk mempengaruhinya, tetapi jangan lupa bahwa di Cheng Zicheng, ada juga keberuntungan mata rubah langit, dan budidaya murid sihir ungu. Murid sihir ungu membuat kekuatan mentalnya sama sekali tidak lemah, dan dampak mental dari murid sihir ungu lebih kuat dari badai mental. Badai mental adalah efek jangkauan, dan murid sihir ungu adalah untuk individu. Melihat gelombang kejut di belakangnya hendak mengenai tubuh Cheng Zicheng, dia tampak di luar kendali, dan tubuhnya dengan cepat jatuh ke bawah. Tampaknya itu dipengaruhi oleh badai mental, dan gelombang kejut melewati kepalanya tiba-tiba, tetapi tidak menimpanya. Jika ini tidak disengaja oleh Cheng Zicheng, itu adalah keberuntungan yang dibawa oleh mata rubah yang berdampak. Namun, rubah merah muda yang mengejarnya di udara tidak terkejut dan bersukacita, dan dengan cepat jatuh, dan sepasang bilah pendek langsung menuju ke punggung Cheng Zicheng. Dan tepat pada saat ini, Tang San tiba-tiba melambaikan tangannya, dan Space Transmission Array dimulai. Sementara lampu berkedip, membaca boy membawa Tang San, Wu Bingji, dan kampung halamannya, hampir bersamaan muncul di samping 3 monster roh badak rusa. Rusa badak berkepala 3 juga terkejut, jelas, mereka tidak mengetahui kemampuan tim Shrek sebelumnya. Colosseum sangat adil dalam hal ini. Tanpa ragu-ragu, rusa badak berkepala 3 bereaksi dengan cepat, dan badai mental langsung beralih ke pelepasan unsur, merampas berbagai unsur lagi. Dalam pandangan mereka, mereka yang tidak memiliki perubahan nyata pada dewa iblis manusia pada dasarnya memiliki kemampuan elemental yang baik. Hanya perubahan di kampung halaman mereka yang membuat mereka takut. Pada saat yang sama, rusa badak berkepala 3 melompat pada saat yang sama, melarikan diri sambil menjaga elemen-elemennya terkelupas. Kecepatan lari iblis rusa cukup luar biasa, dan bahkan dapat menghindari pengejaran kecepatan iblis macan tutul di tanah dengan berbalik. Tetapi karena mereka telah memilih untuk menembak, mereka tidak akan diberi kesempatan lagi. Waktu membeku dalam sekejap, dan sosok rusa badak berkepala 3 yang baru saja bangkit terlihat berhenti sejenak. Detik berikutnya, palu ekor yang telah dilemparkan ke kampung halaman menghancurkan iblis rusa suci. Rusa-rusa tingkat 8 tidak punya waktu untuk menundukkan kepalanya dan mencoba melawannya dengan tanduknya. Tetapi pada saat berikutnya ia sudah sangat terpengaruh, dia terbang keluar dan menjerit. Efek pengelupasan elemen juga cepat sedikit melemah. Wu Bingji bergerak saat ini. Ya, dia tidak bisa mengendalikan elemen es sekarang, tetapi dia masih orang yang kuat di tingkat ke-8. Kekuatan garis keturunan ke-8 masih ada, dan energi yang terkandung dalam kekuatannya garis keturunannya sendiri masih ada. Dia dengan cepat menggigit ujung jarinya, dan panah darah melesat keluar. Panah darah mengembun menjadi bentuk jarum es di udara. Jarum es yang dikerahkan pada jarak sedekat itu, ditambah dengan keras kepala yang sebelumnya ditekan, sekarang berada di Wubing Era.
Dapat dikatakan bahwa itu akan habis-habisan. Jarum es yang sangat padat menembus dahi iblis rusa badak hampir seketika, dan pada saat berikutnya, kepala iblis rusa badak meledak. Dua dari iblis badak berkepala tiga kehilangan efektivitas tempur mereka, dan efek pengupasan elemen menghilang. Saat ini, perhatian Tang San tidak lagi di sini. Setelah transmisi selesai, pihak lain tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapinya. Semua monster rusa badak tingkat 8 tidak dapat bersaing dengan perubahan waktu dan es perubahan semangat dalam jarak dekat. Perhatiannya ada di udara, di sisi Cheng Zicheng. Melihat bahwa pedang pendek dari suku rubah merah muda akan menebas tubuh Cheng Zicheng. Sayap terbuka Cheng Zicheng tiba-tiba tertutup. Saat mempercepat jatuhnya, ketajaman sepasang sayap emas menghalangi tebasan bermata pendek, membuat suara yang tajam. Detik berikutnya, tubuh jatuh Cheng Zicheng sudah berputar dengan cepat, dengan bantuan aliran udara yang berputar, tiba-tiba berhenti di udara, dan jubah bersayap emas menyebar. Kedua belah pihak membuat serangkaian tabrakan di udara. Serangan pemuda rubah merah itu sangat ganas, dan mereka terus berubah menjadi sosok. Namun, Cheng Zicheng yang berputar cepat tanpa cacat, dan sayapnya yang tajam terus terpotong. Itu akan menjadi sedikit lebih berat sekali. Kedua belah pihak bertabrakan secara intensif. Tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk sementara waktu. Raksasa bermata satu itu akhirnya bereaksi, karena jauh dari sini, ia meraung liar, dan dengan kekuatan dengan kedua tangan, tongkat besar itu terlempar keluar dan menyapu langsung ke Tang San dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Cyclops sekali lagi melepaskan gelombang kejut, membombardir kampung halaman. Bab 294, Headshot Demon Wu Bingji. Wu Bingji membunuh musuh yang tangguh, elemen-elemennya dilucuti dan menghilang, segera menunjukkan keefektifan tempurnya yang kuat. Elemen es mengembun lagi, dan jarum es lainnya menembak ke arah satu-satunya musuh yang tersisa. Pada saat yang sama, dia berbalik dan menghadap ke arah Cyclops. Elemen es dengan cepat mengembun. Dinding es menghalangi gelombang kejut Cyclops. Dinding es meledak pada saat gelombang kejut jatuh, teknik ledakan es. Meskipun gelombang kejut masih membawa dampak yang kuat, itu sudah terhempas. Angin puyuh diam-diam muncul di bawah jalur terbang gada. Kekuatannya tidak kuat, tetapi cukup untuk mengubah lintasan terbang gada, secara langsung menyebabkannya terbang ke orang yang terkena palu ekor. Setan rusa badak Ling, rusa kancil bahkan hampir tidak berteriak, jadi dia hancur dan terbang, darah menyembur dengan liar, tubuhnya terdistorsi, dan sepertinya sudah mati. Setan Ling Rhinoceros terakhir secara alami tidak bisa lepas dari jarum es Wu Bingji, yang memiliki kemampuan untuk berakselerasi 2 kali, dan juga menembus dahinya. Ditembak di kepala dan mati. Pada titik ini, 3 roh iblis rusa badak telah jatuh. Pada saat ini, sudah ada bisul di tribun. Tidak butuh waktu lama bagi kedua belah pihak untuk saling bertarung, dan 3 iblis rusa berjiwa dengan kekuatan mental yang kuat benar-benar mati seperti ini. Tidak diragukan lagi bahwa susunan transmisi memainkan peran yang sangat penting. Biarkan tim Shrek memiliki kesempatan untuk mendekat, sehingga mereka tertangkap basah. Secara taktis, mereka ingin menargetkan Cheng Zicheng terlebih dahulu dan dengan cepat menyelesaikan yang satu ini, dan tidak akan terlambat untuk menekan Tang San dan yang lainnya. Tapi aku tidak menyangka akan ada yang namanya disteleportasi, yang menyebabkan kekalahan. Bukannya ada masalah dengan taktik mereka, tetapi transmisi jarak pendek dari Disarray benar-benar sedikit bertentangan dengan langit. Cheng Zicheng di udara terus melawan suku rubah merah muda, dan gada Cyclops terbang ke samping. Pria yang sangat kuat ini melihat ketiga temannya mati, matanya yang bermata satu merah, dan dia berjalan menuju Tang San dan yang lainnya. Mata Wu Bingji dingin, tanpa penekanan pelepasan elemen, berbagai elemen di udara telah kembali. Jarum es ramping terus mengembun, yang jelas beberapa kali lebih besar dari jarum es sebelumnya. Detik berikutnya, jarum es melesat di antara tangannya yang gemetar, dan bahkan memunculkan bayangan di udara, tetapi tidak ada suara. Cyclops mencoba memblokirnya dengan telapak tangannya yang lebar, tetapi jarum es tiba-tiba meledak di udara. Ujung depan berakselerasi untuk kedua kalinya, dan teriakan keras akhirnya meledak, dan udara terkoyak. Dengan kepulan lembut, telapak tangan Cyclops ditusuk, dan pada saat yang sama mata satu matanya tertusuk. Detik berikutnya, ada raungan di kepala. Tengkoraknya memang sangat keras, tetapi mata, hidung, dan mulutnya penuh dengan daging dan darah,
dan tubuhnya yang besar, didorong oleh momentum ke depan, terbanting ke tanah dengan keras. Membaca mulut bayi berkedut, "Kakak, kurasa nama panggilanmu di masa depan akan menjadi headshot, kan?" Pada saat ini, teriakan di udara mengikuti. Pemuda dari suku rubah merah ditebas di bahunya oleh sayap emas, memotong dadanya sepanjang waktu. Sosok ilusi juga menjadi padat. Dihempaskan ke tanah dengan keras. 1 lawan 1, Cheng Zicheng tingkat 7 ingin mengalahkan lawan tingkat 8 tidak mudah. Tapi masih ada perubahan waktu di bawah ini yang tidak tahan. Time Cheng sedikit mengendalikan aliran waktu dan tidak melemahkan lawan. Sebaliknya, ketika kedua belah pihak bertabrakan, kecepatan jubah sayap emas Cheng Zicheng meningkat. Perubahan kecepatan seketika menyebabkan suku rubah merah muda membuat penilaian yang salah dan langsung terbunuh. Tang San pergi ke 3 roh iblis rusa badak untuk memeriksa tubuh mereka, dan kemudian kembali ke rekan-rekannya. 3 menit. Seluruh pertempuran hanya berlangsung 3 menit dari awal hingga akhir. Sudah ada hiruk-pikuk di tribun. Secara umum, waktu yang dinilai oleh tuan rumah tidak akan akurat, dan agak induktif. Pertempuran tim selalu menjadi pertempuran terburuk di Kolosseum, dan kedua belah pihak akan melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Apalagi dalam game ini, kedua belah pihak sudah pernah menang sebelumnya, di mata sebagian besar penonton, bagaimana bisa butuh 10 menit untuk memutuskan menang atau kalah. Siapa yang mengira itu akan begitu cepat? Manusia lemah itu benar-benar membunuh tim pembantaian berdarah hanya dalam 3 menit. Banyak penonton juga menyaksikan 2 pertarungan pertama tim pembantai berdarah. Metode pengendalian mental dari 3 iblis rusa berjiwa tidak dapat diprediksi, gangguan mental, pengupasan elemen, dan badai mental dapat beralih dengan bebas, dan lawan yang sering hancur tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka sama sekali. Tapi hasil hari ini adalah 2 tembakan di kepala, 1 dipatahkan dan dipelintir oleh tongkatnya sendiri. Bukannya mereka tidak kuat, tetapi transmisi kelompok tiba-tiba dari pihak lain terlalu tiba-tiba. Penonton yang telah menyaksikan pertempuran pertama tim Shrek memiliki kesan teleportasi ini, dan yang terakhir juga melalui teleportasi dan akhirnya mengalahkan musuh. Ini adalah kasusnya lagi, dan sepenuhnya menahan iblis rusa badak berkepala 3. Tentu saja, yang paling mengesankan mereka bukanlah teleportasi, tetapi dampak visual dari headshot Wu Bingji di antara jari-jarinya. Efek dari headshot jarum es benar-benar berdarah, tetapi inilah yang ingin dilihat oleh para penonton klan monster ini. 5 lawan 3 headshots. Juga termasuk Cyclops. Untuk sementara, hampir semua perhatian penonton tertuju pada Wu Bingji. Jarum es kuat Wu Bingji meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Selama seluruh pertempuran, Tang San benar-benar melepaskan angin puyuh, dan kemudian memeriksa tubuh 3 monster rusa badak roh. Bagaimanapun, Dubai juga merilis formasi teleportasi, dia tampak sangat tidak berguna. Pertempuran sudah berakhir, tim Shrek menang. Pertarungan tim telah memenangkan 2 pertempuran berturut-turut. Wu Bingji menghela nafas, tidak ada penonton yang tahu bahwa saat ini, rompinya basah oleh keringat dingin. Ketika lawan menunjukkan pengelupasan elemen, membuatnya tidak bisa merasakan keberadaan elemen es, dia panik pada saat itu. Panik dari hati, karena sejak dia memiliki transformasi roh es, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Tang San yang mentransmisikan suara dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa langsung menggunakan kekuatan garis keturunan, meskipun dia tidak bisa mengendalikan elemen es dengan baik. Dia masih bisa melancarkan serangan dengan darahnya sendiri, yang membuat mentalnya stabil, sedikit. Tampaknya menang dengan mudah dalam waktu 3 menit, tetapi dalam pertarungan hidup dan mati ini, satu kesalahan kemungkinan akan kehilangan semua set. Satu-satunya hal yang membuatnya stabil pada saat itu adalah karena ada Tang San di belakangnya. Dia tahu bahwa Tang San harus melampaui dirinya sendiri dalam kontrol elemen. Namun, pada saat itu, elemen-elemen itu dilucuti, dan Tang San tidak dapat menggunakan elemen angin untuk mengendalikannya, membuat ketakutan Wu Bingji meningkat di dalam hatinya, dan untuk sesaat dia benar-benar berpikir bahwa dia mungkin akan kalah dalam permainan. Sekali kalah, hasilnya tidak akan berbeda dengan tim pembantaian berdarah di depannya. Pihak lain tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Ayo pergi. Tang San menepuk pundak Wu Bingji. Wu Bingji berbalik dan mengangguk padanya, dan mereka berlima keluar dari lapangan. Pada saat ini, ada hiruk-pikuk di lapangan, dan kebanyakan dari mereka adalah suara-suara marah, karena mereka kalah dalam permainan. Headshots, headshots, headshots.
Tampaknya menanggapi julukan yang diberikan Wu Bingji kepada Wu Bingji sebelum membaca Bai. Ada juga banyak monster yang memanggil tembakan kepala Wu Bingji. Wajah Wu Bingji sedikit jelek, berpikir bahwa dia adalah seorang pria terhormat, bagaimana dia bisa menjadi headshot. Bukankah jarum es ini akan meledak lain kali? Jika tidak meledak, vitalitas klan monster luar biasa, mungkin Kelabang akan mati tanpa menjadi kaku. Apa yang harus saya lakukan? Dubai tersenyum dan berkata, "Kakak, orang gila yang tertembak di kepala itu baik. Ada pencegah yang kuat dalam tembus pandang ini, bukan begitu? Aku meledakkan kepalamu." Wu Bingji memelototinya. "Aku mendukung kakakmu." Cheng Zicheng mengguncang noda darah di sayapnya dengan jijik. Mendengar hal itu, dia langsung menyatakan dukungannya. Bab 295, mendambakan piringan teleportasi. Berjalan keluar dari terowongan, kegembiraan setelah kemenangan kemarin tidak muncul hari ini. Penindasan awal benar-benar membuat seluruh tim merasa takjub dan takut. Lawan yang bisa muncul dalam pertarungan tim di Kolosseum memang eksistensi yang luar biasa. Kera iblis haus darah muncul di depan mereka lagi dan diam-diam membawa mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Selama mereka memenangkan satu pertandingan lagi, mereka akan dapat memperoleh kembali kebebasan mereka, tidak perlu lagi tinggal di sini, hanya menunggu panggilan pertempuran tim. Selain itu, setelah 3 pertandingan, tidak wajib untuk berpartisipasi. Kembalilah ketika Anda ingin berpartisipasi. Rekor tim akan dipertahankan. Faktanya, hanya setelah 3 kemenangan berturut-turut mereka dapat benar-benar mendapatkan uang untuk pergi. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Kera haus darah tidak segera pergi setelah mengirim mereka kembali ke kediaman mereka. "Ada apa?" tanya Tang San. Setan haus darah berkata, "Apakah Anda menjual formasi teleportasi Anda?" "Tidak," Dubai berseru dan hendak menolak, tetapi diinterupsi oleh Tang San dengan isyarat. "Syarat apa?" tanya Tang San. Setan haus darah berkata, "Kamu bisa mengetahui situasi lawan di pertandingan berikutnya." Tang San tiba-tiba tersenyum, "Itu saja. Itu tidak perlu." Senyum kejam muncul di sudut mulut Bloodthirsty Demon. "Kamu harus mengerti bahwa tidak peduli seberapa baik hal-hal itu, kamu harus hidup untuk berguna. Orang mati tidak membutuhkan apa-apa." Tang San berkata dengan lemah, "Menurut aturan Kolosseum, bukankah tidak mungkin untuk mengungkapkan situasi lawan sebelumnya?" "Kamu melanggar aturan." Kera iblis haus darah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, jika kedua belah pihak setuju, Anda dapat mengungkapkan situasi masing-masing ke kedua belah pihak pada saat yang sama, sehingga itu bukan pelanggaran aturan." Tang San berkata, "Lalu di mana keuntungan kita?" Setan haus darah itu berkata, "Berbaris. Lawan macam apa yang akan kamu hadapi, tetapi kami memiliki keputusan akhir." Artinya sudah sangat jelas, jika Tang San dan yang lainnya tidak setuju untuk menyerahkan plat teleportasi, lawan mereka di pertandingan berikutnya kemungkinan akan sangat menakutkan. Lagi pula, game ketiga adalah game wajib terakhir. Kamu bisa menyerahkannya setelah kamu menyelesaikan game ketiga. Setan haus darah itu terpikat. Makna samarnya sudah jelas, menyerahkan garis dapat mengatur lawan yang lebih lemah dan bahkan memastikan bahwa mereka dapat memenangkan 3 pertandingan. Tang San berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa untuk menyerahkan barisan, tetapi syarat kami adalah memastikan bahwa kami memenangkan semua 10 pertandingan dan mendapatkan status aristokrasi." "Itu tidak mungkin." Kera haus darah berkata tanpa ragu-ragu, "Kami tidak bisa melakukan pelanggaran serius terhadap aturan seperti ini. Jika kamu bisa memenangkan lebih dari 6 game berturut-turut, kamu akan memiliki level yang lebih tinggi di game berikutnya. Pengawasan. Lawan Anda pasti akan memenangkan lebih dari 6 pertandingan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Anda akan menang." Tang San berkata, "Kalau begitu, tidak perlu dikatakan lagi. Kita tidak bisa menyerahkannya. Jika kita bisa bertahan, kita akhirnya akan menang. Menurutmu berapa harga yang bisa dijual pelat teleportasi kita?" Cahaya di mata kera iblis yang haus darah itu berkedip, "Sebaiknya kamu tidak menyesalinya." Tang San berkata, "Tidak ada penyesalan. Bahkan jika kita kalah di game ketiga, kita akan mati di sini. Sebelum kita mati, kita akan menghancurkan formasi. Saya yakin kita bisa melakukan ini. Jadi sebaiknya Anda tidak melakukan apa-apa, kami masih hidup, dan kita masih memiliki kesempatan untuk mengirimkan formasi. Jika kita mati, kita akan dibakar dengan batu giok dan batu." Kera iblis haus darah jelas tidak menyangka manusia muda ini begitu sulit untuk dihadapi, jadi dia mendengus dingin, berbalik dan pergi.
Apakah itu akan melawan kita? Wu Bingji bertanya dengan suara rendah. Tang San berkata, permainan hari ini sudah ditujukan pada kita. Kemampuan rusa badak berkepala 3 sebenarnya sangat mempengaruhi kita, tetapi taktik mereka agak bermasalah. Jika tidak dengan pengupasan unsur, itu adalah badai spiritual untuk kami. Penindasan terus-menerus membuat formasi teleportasi kami sulit diluncurkan, jadi kami ingin menang itu tidak mudah. Jelas, pihak lain tidak boleh tahu bahwa kami memiliki formasi teleportasi. Dengan cara ini, mereka tidak berani melanggar aturan Kolosseum. Mudah dihancurkan. Alasan menargetkan kami mungkin karena diskriminasi terhadap kami, dan yang lainnya adalah untuk melihat efek dari disteleportasi kami. Game pertama seharusnya menjadi target. Bukan hal yang baik untuk dipandang. Wu Bingji berkata dengan sedikit khawatir. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, tidak masalah, selama kita bisa menang berturut-turut, ini bukan masalah. Kakak, sebelum game ketiga, mari kita pelajari taktik baru yang dapat beradaptasi dengan perubahan dengan cara yang sama. Petik 2. Hah? Wu Bingji terkejut sejenak, dan menatapnya dengan curiga. Tang San berkata, kamu akan tahu nanti. Mari kita tinggal di satu kamar malam ini. Ayo berlatih. Begitu kata-kata itu keluar, pembaca di samping tiba-tiba berkata dengan sedikit kebencian, apakah kamu tidak menginginkanku, Xiao Tang? Apakah kamu baru saja meninggalkanku seperti ini? Tang Sanli mengabaikannya, dan Wu Bingji keluar, meninggalkan Dubai sendirian dalam kesusahan. Kampung halaman saya memandang Dubai dengan tatapan aneh, dan berkata, kamu benar-benar tidak punya ide, kan? Dubai memelototinya dengan jijik, dan berkata, kamu tidak mengerti. Selama saya bersama Xiao Tang, saya akan sangat nyaman. Bahkan kecepatan kultivasi saya akan meningkat. Di mana saya dapat menemukan saudara yang begitu baik? Singkirkan pikiranmu. Pikiran kotor. Memotong. Apakah game ketiga akan ditargetkan? Tang San belum mempertimbangkan pertanyaan ini. Tidak masalah, target adalah target. Prajurit akan memblokir air dan menutupi tanah. Selama lawan tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dia dapat menghadapinya dengan kemampuannya saat ini. Kekuatan garis keturunan yang baru saja diserap dari iblis rusa badak berkepala 3 sangat membantu mata spiritualnya dan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memahami unsur-unsur. Aspek ini cukup baik. Saat itu, Kaisar Iblis Rusa 7 warna besar mampu berkultivasi ke tingkat itu, mengandalkan kepekaannya yang sangat kuat terhadap elemen. Melihat kemampuan roh rusa ini hari ini sedikit menyentuh Tang San. Apa yang bisa dilakukan oleh Raja Iblis Agung Kiselu? Tidak bisakah dia melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Raja Dewa sebelumnya? Tetapi mungkin diperlukan darah rusa badak yang lebih banyak dan tingkat yang lebih tinggi. Yang terbaik, tentu saja, adalah mendapatkan darah Kaisar Rusa besar 7 warna. Sekarang saya tidak tahu di mana darah itu. Kemenangan pertempuran kedua memberi tim Shrek akhirnya reputasi di Kolosseum. Membunuh tim pembantaian berdarah dalam 3 menit, nampan teleportasi, headshots. Ini semua menjadi topik yang dibicarakan monster yang menonton pertempuran. Ketika Guan Longjiang kembali ke Akademi Penebusan, wajahnya sedikit pucat, hari ini dia juga membeli tiket untuk menonton pertandingan. Ada preview sebelum tim fight, dia tidak melihatnya di game pertama, tapi dia melihatnya di game kedua. Ketika dia melihat Wu Bingji dan Tang San dikendalikan dan tidak dapat menggunakan elemen di tribun, hatinya menyentuh tenggorokannya. Tetapi kemudian, melihat mereka kembali dan melihat tembakan musuh kuat Wu Bingji satu persatu, dia juga terkejut dan tidak bisa dijelaskan. Dia harus melihat dirinya sendiri di dalam hatinya, muridnya, mungkin dia benar-benar melampaui dirinya sendiri dalam efektivitas tempur. Sejak Tang San datang ke akademi, kekuatan Wu Bingji dapat dikatakan cepat, dan generasi muda telah mampu mengangkat panji. Setelah 3 pertandingan, mereka dapat memilih apakah akan berpartisipasi dan waktu kompetisi nanti. Ketika saatnya tiba, Anda harus berbicara dengan mereka dan menghentikan mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Apa pentingnya status bangsawan? Mereka telah membuktikan diri dalam pertempuran tim. Seberapa besar pengaruh kemampuan ini terhadap organisasi di masa depan? Diputuskan dalam hatinya bahwa Guan Longjiang memutuskan untuk berbicara dengan Zhang Haoxuan. Tentu, wali kota harus dibujuk. Kalau tidak, Tang San tidak akan mendengarkannya. Yang membuat Guan Longjiang terdiam adalah ketika dia menemukan kediaman Zhang Haoxuan,
Penjaga toko itu sudah tidak ada lagi di sana, dan dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Tetapi berpikir bahwa Zhang Haoxuan dapat menembus tingkat dewa kapan saja, Guan Longjiang juga tidak ada hubungannya. Bab 296, Aliran Darah. Dari mana disteleportasi berasal? Apakah itu wali kota? Organisasi mendapatkannya di sana. Ini juga tempat di mana hati Guan Longjiang bingung. Saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Apakah terlalu terburu-buru untuk memberikan harta yang begitu penting kepada anak-anak untuk berpartisipasi dalam pertempuran tim di Kolosseum? Disinilah dia perlu berbicara dengan Zhang Haoxuan. Jika benda ini jatuh ke tangan klan monster, itu tidak bisa diambil kembali. Tapi tidak ada gunanya dia terburu-buru sekarang, Zhang Haoxuan tidak dapat menemukannya. Tim Shrek ada di Kolosseum, dan dia juga tidak bisa melihatnya. Tidak ada cara untuk terburu-buru. Apa yang tidak diketahui oleh kelima anggota tim Shrek adalah bahwa julukan Headshot Wu Bingji tidak muncul, tetapi nama tim Shrek mereka disebut tim Headshot oleh banyak monster. Ada headshots dalam 2 pertempuran berturut-turut, dan ledakan itu benar-benar keren di mata klan monster. Tiba-tiba, tim manusia ini sudah mendapat sedikit perhatian. Prediksi Kolosseum untuk pertempuran ketiga mereka telah dibuka. Ada cukup banyak antusiasme untuk bertaruh. Ini bukan yang Tang San pedulikan, game ketiga mereka tidak dimulai pada hari ketiga, dan mereka benar-benar menunggu 2 hari lagi. Tang San tidak terburu-buru, tetapi Wu Bingji tertekan, dan membebani sewa hotel di luar. 1 hari lagi akan dikenakan biaya 1 hari lagi. Saya tidak tahu sudah berapa kali saya melantunkan mantra. Jika saya tahu saya tidak bisa kembali, saya harus meninggalkan ruangan sebelum kembali. Tapi sekarang tidak ada cara untuk keluar, jadi kakak laki-laki ini sangat menantikan game ketiga segera. Setelah telepon, kembali ke hotel dan check out. Sekarang mereka telah sepenuhnya memahami aturan pertarungan tim. Setelah game ketiga, mereka hanya perlu menyepakati waktu game keempat sebelum mereka dapat kembali ke Akademi Penebusan. Akhirnya game ketiga yang ditunggu-tunggu pun datang. Itu masih kera iblis yang haus darah, tetapi ekspresi hari ini tampaknya jauh lebih lembut. Senyum kecil muncul di wajah monyet. Bersiaplah, semuanya, pertempuran ketiga Anda akan segera dimulai. Harap yakinlah bahwa Kolosseum kami benar-benar adil. Oleh karena itu, lawan Anda juga dipilih secara acak, dan pertandingan ketiga juga akan dimainkan. Semoga, semua orang dapat melakukan upaya dan pencapaian yang gigih, hasil yang lebih baik. Kera iblis yang haus darah ini jelas memiliki lebih banyak kata hari ini. Tolong pimpin jalannya, kata Tang San. Di bawah kepemimpinan kera iblis haus darah, 5 Tang San dibawa ke ruang berdarah. Kera haus darah melihat mereka satu persatu dengan tenang, dan berkata, itu benar, ada banyak orang yang datang untuk menonton permainan Anda hari ini, dan banyak prediksi telah dibuka. Permainan ini, jika nyaman, Anda bisa menundanya sedikit lebih lama, jangan berakhir terlalu cepat. Tang San meliriknya, dan berkata, hidup dan mati, bisakah kita menentukan waktunya? Meskipun tertegun, kera iblis yang haus darah tidak memiliki serangan kali ini. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, ini hanya saran. Tapi saya pikir Anda juga mengerti bahwa jika Anda lebih penting bagi kami, Anda bisa lakukan hasilkan lebih banyak uang di Kolosseum, jadi akan selalu ada beberapa manfaat. Tang San berkata, begitu, kita harus bersiap, silakan keluar dulu. Kera iblis haus darah itu membosankan untuk sementara waktu, tanpa berkata apa-apa lagi, berbalik dan keluar. Tang San menoleh dan memberi isyarat ke Dubai, lalu mengeluarkan topengnya dan mengenakannya. Cahaya putih melonjak di mata putih, karena itu adalah pemberitahuan sementara dari permainan. Sebelum sempat menggunakan perubahan Tianhu untuk meningkatkan keberuntungan semua orang, sudah waktunya. Dengan keberuntungan dan keberuntungan, mereka berlima jelas merasa bahwa kondisi mereka tampak lebih baik. Sangat mungkin Anda akan menghadapi musuh yang kuat dalam game ini. Harap bersiaplah. Kakak, seperti yang kami lakukan di latihan sebelumnya, Anda menunggu sinyal saya dan kami mulai, Tang San mengingatkan. Hah, lawannya akan sangat kuat, sikap iblis yang haus darah tadi. Tang San berkata, itu membingungkan kami. Sejak kami membuka set prediksi, kami tampil baik di 2 game pertama. Lawan kami di pertandingan ini pasti tidak lemah. Dan mereka pasti akan ditargetkan ke set teleportasi kami. Berhati-hatilah. Petik 2. Bagus. Ketika pintu ruang tunggu terbuka lagi,
Mereka berlima sudah mengenakan topeng dan siap bertarung. Itu masih orang gila yang tertembak? Tidak, kakak laki-laki Wu Bingji berjalan di garis depan, 4 lainnya mengikuti di belakang, dan berjalan ke Kolosseum yang sudah akrab. Kolosseum hari ini penuh dengan kursi. Faktanya, selalu ada kekurangan penonton dalam pertarungan tim. Untuk pertempuran tim berdarah, monster selalu menarik. Benar saja, tim Shrek masih yang pertama masuk ke lapangan. Jelas, penilaian logaritma lebih tinggi daripada penilaian mereka. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk 2 kali pertama, tetapi mereka berdua menang. Coba lihat, tim Headshot kita ada lagi. Saya hampir lupa nama aslinya. Rasanya tim Headshot adalah nama terbaik mereka. Mari kita lihat hari ini. Mereka bisa jika lawan memiliki headshot, lebih baik lawan merobek mereka. Selanjutnya, tolong biarkan lawan tim Headshot hari ini, tim Scarlet Streamer, keluar. Gerbang di sisi yang berlawanan terbuka perlahan. Semua mata tertuju pada gerbang. 5 sosok berdiri berdampingan, perlahan muncul di bidang visi tim Shrek. 5 anggota tim Scarlet Streamer sekilas dari klan yang sama. Ketika mereka melihat penampilan mereka, tim Shrek sedikit terkejut. Iblis macan tutul kilat, sembur Dubai. Itu benar, 5 lawan di sisi yang berlawanan semuanya adalah monster leopard. Semuanya kokoh dan ramping. Tampaknya seperti apa Flash Leopard itu. Yang di tengah bukan Flash Leopard, kata Tang San. 5 monster macan tutul memang terlihat agak mirip, tetapi sosok monster macan tutul di tengah jelas lebih kuat, dan tanda di rambutnya berbeda. Sepertinya sepotong uang, masing-masing dengan tanda uang. Mereka semua inkonvensional. Ini berbeda dari beberapa tanda berantakan di Flash Leopard. Macan tutul, darah emas. Wu Bingji berkata dengan suara berat. Itu benar, di tengah, itu adalah macan tutul. Meskipun tidak mungkin untuk menilai tingkat kultivasi lawan untuk saat ini, sebagai pemilik garis keturunan emas, itu cukup untuk mengejutkannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran tim di Kolosseum. 5 monster macan tutul keluar pada saat yang sama, macan tutul emas sedikit ke depan, dan 4 lainnya adalah macan tutul kilat. Mereka berjalan dengan ringan, namun ada perasaan paksaan yang tak terlihat. Setan macan tutul adalah yang terbaik dalam kecepatan dan ledakan. Seperti yang diharapkan Tang San, lawan mereka membidik mereka untuk mentransfer formasi kali ini. Di hadapan kecepatan iblis macan tutul, dapatkah teleportasi mereka memainkan peran yang lebih besar? Tapi pada saat ini, Tang San tertawa. Bagus untuk penargetan. Jika ingin mengincar lawan, yang terpenting adalah memahami lawan terlebih dahulu. Tapi, Kolosseum, apakah Anda benar-benar tahu sisi Anda? Setan macan tutul dengan garis keturunan emas, ya, tetapi ia dapat menelan garis keturunannya dan menyimpannya untuk digunakan nanti. Dia telah selamat dari garis keturunan iblis gajah tingkat 9. Setelah basis kultivasi spiritualnya memiliki inti spiritual, Tang San sekarang dapat menutupi energi garis keturunan yang tertelan dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Secara bertahap menghilang, selama dia bisa meletakkannya di tubuhnya, dapat dijamin bahwa waktu yang lama tidak akan hilang. Selain latihan sehari-hari, dia juga mempelajari kekuatan garis keturunan ini untuk melihat apakah dia dapat mengubah kekuatan garis keturunan ini sampai batas tertentu selain dirinya sendiri, dan kemudian memberikannya kepada teman-temannya untuk digunakan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dia tidak pernah keberatan datang ke monster dengan garis keturunan emas urutan ke-9 sebagai objek penelitiannya. Tentu saja, kekuatan pembangkit tenaga listrik urutan ke-9 dengan garis keturunan emas pasti sangat menakutkan. Flash Leopard biasa sebanding dengan teleport dalam hal kecepatan, dan kekuatan macan tutul emas ini pasti luar biasa. Bab 297, Macan Tutul yang Kuat. Tang San menoleh dan berkata ke kampung halamannya, "Kakak kampung halaman, kamu akan menatap macan tutul emas nanti, untuk mengurangi laju aliran waktu, dan tidak memberinya kesempatan untuk terburu-buru." Membaca Brotherby, segera setelah permainan dimulai, itu berkedip mundur, mengutamakan momen. Pindahkan piringnya, kakak, kumpulkan energi sesuai rencana. Bagus, semua orang setuju serempak. Cahaya putih berkedip di mata Wu Bingji, dan fluktuasi elemen es yang kuat mulai mengumpulkan energi dengan cepat, dan Tang San di belakangnya sudah dikelilingi oleh cahaya biru. Bertarung, ayo mulai. Dengan teriakan bernada tinggi dari tuan rumah, pertempuran dimulai. Tim Scarlet Streamer yang terdiri dari 5 iblis macan tutul segera meluncurkan dampak.
Macan tutul menghilang dalam sekejap, ketika muncul di detik berikutnya, sosok besar itu muncul tepat di depan Wu Bingji, dan cakar tajam macan tutul itu langsung menembak kepala Wu Bingji. Kekuatan garis keturunan yang menakutkan mengembun menjadi bayangan cakar emas, seolah-olah merobek seluruh dunia. Terlalu cepat, itu hanya di depan lawan dalam sekejap, kekuatan garis keturunan emas tidak terbatas pada kilatan macan tutul kilat biasa dan jarak pendek. Pupil matanya yang dingin tegak, dan seluruh tubuh tampak memancarkan bau darah. Cakar yang mengepak bahkan merobek udara, dan itu datang terlalu cepat. Sehingga perubahan waktu di kampung halaman tidak bisa menguncinya terlebih dahulu. Namun, pada saat ini, sosok Wu Bingji menghilang di bayangan cakar, hampir menghilang dari udara. Wu Bingji sendiri bahkan bisa merasakan dinginnya bayangan cakar, dan kekuatan yang menakutkan dan tajam itu sepertinya telah merobek tubuhnya menjadi berkeping-keping. Tetapi bahkan pada saat itu ketika tidak diizinkan untuk dikirim, dia akhirnya melarikan diri. Apa yang membantunya menghindar secara alami adalah susunan teleportasi. Ini bukan lagi hanya kemampuan untuk berteleportasi, bahkan memiliki elemen keberuntungan yang diberkahi oleh transformasi Tianhu. Jika tidak, dia mungkin akan ditangkap oleh pertahanan lawan jika dia melambat sejenak. Di sudut tribun, kera iblis haus darah menyeringai. Tidak peduli seberapa baik teleportasi formasi, dapatkah itu dibandingkan dengan teleportasi bakat garis keturunan langsung iblis macan tutul? Belum lagi iblis macan tutul darah emas. Formasi mereka dapat diaktifkan lebih cepat daripada Leopard Demon dapat langsung menggunakan bakat darah mereka. Kecepatan monster macan tutul ini memang sangat cepat, tepat ketika macan tutul melewatkan cakarnya, macan tutul kilat yang tersisa datang hampir pada saat berikutnya. Tetapi pada saat ini, macan tutul emas hendak berkedip untuk kedua kalinya, dan ketika mengejar tim Shrek yang sudah muncul di belakang formasi, gerakannya tiba-tiba berhenti sejenak. Peran perubahan waktu akhirnya tiba. Pada saat yang sama, di sisi tim Shrek, awan kabut es tiba-tiba keluar dari tubuh Wu Bingji. Kabut es muncul di depannya hampir seperti jet, dan tiba-tiba menyelimuti area dengan diameter lebih dari 10 meter, sehingga mustahil bagi 5 monster macan tutul untuk mengunci posisi mereka dengan tepat. Tapi macan tutul itu tidak berhenti sedikit pun, setelah diganggu oleh perubahan waktu yang singkat, ia menghilang dari udara tipis di detik berikutnya. Ketika muncul kembali, itu sudah 3 meter di atas kabut es. Sepasang cakar macan tutul melambai, bayangan cakar emas ditembak jatuh dengan cepat, dan cahaya keemasan yang menakutkan dengan gila-gilaan meraih kabut es seperti penggiling daging. 4 macan tutul kilat lainnya berpisah dengan cepat dan bergegas ke arah lain di Kolosseum. Setelah barisan melintas di dekat mereka lagi, serangan mereka juga akan jatuh untuk pertama kalinya. Kabut es berubah drastis di bawah serangan tanda cakar emas, tapi rasanya tidak seperti mengenai entitas itu. Tetapi sosok macan tutul itu mandek lagi, dan selama proses stagnasi, itu secara alami akan jatuh ke dalam kabut es di bawah. Macan tutul tingkat 9 secara alami tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke tanah yang berbahaya. Sosoknya berkedip, dan tiba-tiba muncul 10 meter jauhnya, mengamati kabut es di depannya. Pada saat ini, 5 orang Tang San tidak berkedip ke sudut lain lagi. Namun, kabut es memperluas jangkauannya dalam waktu singkat ini, dan udara di sekitarnya menjadi semakin dingin. Kabut es dengan diameter 10 meter, setelah serangan macan tutul, tampaknya telah dirangsang, dan dengan cepat meluas hingga diameter 30 meter. Kabut es tebal meledak di udara, dan kemudian dengan cepat mengaduk, kabut es menyebar dengan cepat, dan hawa dinginnya parah. Di dalam kabut es, tampaknya ada seberkas cahaya biru yang redup, karena pengaruh elemen angin inilah kabut es mengembang begitu cepat. Kabut es yang meluas ini bahkan menyapu langsung ke arah macan tutul, seolah-olah melibatkan tubuhnya. Macan tutul itu tidak terburu-buru masuk ke dalam kabut es. Ia pasti mengerti bahwa begitu tertangkap di dalamnya, ia mungkin menghadapi bahaya. Ada desas-desus tentang tim Headshot Shrek, tentu saja pernah mendengarnya. Jarum es Wu Bingji masih sangat ketakutan. Ia tidak merasa bahwa kepalanya akan lebih keras dari lawan sebelumnya. Percaya saja pada teleportasi mereka. Kabut es terus mengembang dalam waktu singkat ini, dari sudut pandang berdiri, dapat dilihat bahwa kabut es mulai berputar dengan cepat saat mengembang. Pada saat ini, penonton di tribun dicemooh. Bahkan ada banyak teriakan sumpah serapah. Alasan bersumpah sederhana, baik itu tim Headshot Shrek atau tim Scarlet Streamer sebelumnya, mereka dikenal karena kemenangan cepat mereka dalam pertempuran.
Kecepatan tim Scarlet Streamer dan kecepatan headshots tim Shrek diselesaikan dalam waktu 5 menit dari pertandingan sebelumnya. Karena itu, ketika mereka bertaruh hari ini, seleksi alam adalah akhir dari pertempuran dalam waktu singkat. Namun, siapa yang mengira bahwa pertempuran di depanku menjadi seperti ini, melihat bahwa kabut es terus menyebar, berputar, dan meluas, tetapi tidak ada niat untuk menyerang. Jika ini berlarut-larut, berapa lama pertempuran ini akan berlangsung? Banyak penonton yang mengira waktu pertandingan sekitar 3 menit sudah kalah. Bahkan tuan rumah tidak tahu harus berkata apa saat ini. Setan macan tutul berkepala 5 tidak terus membubarkan diri, tetapi perlahan-lahan mengepung mereka, dan terus-menerus mencoba memasuki kabut es dengan serangan jarak jauh, mencoba menguji posisi lawan. Namun, kabut es berputar, dan bahkan ada tanda-tanda kepingan salju terbang di kabut es. Setelah serangan mereka menembus kabut es, mereka segera menghilang seperti sapi lumpur yang memasuki laut. Di mana saya bisa menguji posisi lawan? Keraguan juga muncul di mata macan tutul. Selama periode konfrontasi hanya beberapa menit, pusaran yang berputar cepat telah menutupi hampir sepertiga dari lapangan, semua musuh ada di dalamnya, tetapi mereka berada di luar, dan ruang angkasa dikompresi. Bagaimana jika lawan benar-benar memiliki kemampuan untuk memperluas pusaran angin es ini ke seluruh Kolosseum? Mata Leopard Tier 9 yang awalnya percaya diri mulai menjadi serius, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jika tidak, itu mungkin akhir dari kekalahan untuk menyapa dirinya sendiri dan mitranya. Memikirkan hal ini, ia menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan, dan tubuh 4 macan tutul tingkat 8 lainnya langsung menegang. Detik berikutnya, macan tutul emas tingkat 9 adalah yang pertama bergegas ke pusaran angin es, dan pada saat berikutnya, ia menghilang dengan berkedip, dan langsung bergegas ke pusaran angin es dan menghilang. Selain itu, 4 Leopard Flash urutan ke-8 mengikuti dengan cermat, mengandalkan Leopard Flash untuk menembus, tidak memberi lawan kesempatan untuk mengunci mereka untuk menyerang lokasi tertentu. Sebenarnya, apakah Tang San perlu mengunci posisi spesifik mereka? Jawabannya tentu saja, tidak. Sebelum pertempuran hari ini dimulai, Tang San sudah berspekulasi bahwa pertempuran ketiga ini kemungkinan akan ditargetkan. Yang paling penting bagi mereka tentu saja adalah susunan teleportasi. Dengan fleksibilitas teleportasi, mereka pada dasarnya tak terkalahkan saat berhadapan dengan lawan biasa. Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Maka mereka perlu menahan formasi mereka. Jika Anda ingin menahan teleportasi, maka kecepatan sangat penting. Jika tidak, Anda akan terkena pelat teleportasi ditambah jarum es jarak jauh. Bab 298, Badai Salju. Oleh karena itu, dalam 2 hari terakhir, Tang San dan Wu Bingji menggunakan serangan jarak jauh yang telah mereka jelajahi sebelumnya. Atribut ganda es dan angin, badai salju. Peran utama Blizzard bukanlah Wu Bingji, tetapi Tang San. Dan ini benar-benar tidak terduga oleh semua penonton dan lawan mereka. Yang perlu dilakukan Wu Bingji adalah terus melepaskan elemen esnya sendiri dan mengubahnya menjadi es dan salju, sehingga beberapa kepingan salju dapat mengembun menjadi kekuatan seperti bilah, dan sisanya akan diserahkan kepada Tang San. Tang San memiliki basis kultivasi spiritual puncak tingkat ke-9. Pada saat ini, Tang San berada tepat di tengah pusaran ini, dengan tangan terbuka, matanya bersinar dengan cahaya kemasan redup, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya biru. Belum lagi musuh, bahkan teman-temannya tidak bisa melihatnya sekarang. Dengan penutup kabut es, dia akhirnya bisa membuat bidikannya sendiri. Di bawah mobilisasinya, elemen angin mengalir seperti lautan sungai, dan dikombinasikan dengan elemen es, mendorong es dan salju yang terus mengembun dan membentuk berputar dengan cepat, dan lebih cepat, berubah menjadi pusaran besar. Tang San tidak terburu-buru. Semakin lama dia dan Wu Bingji, semakin banyak elemen es dan angin yang bisa dia kondensasi. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, tidak ada masalah dalam mengendalikan elemen-elemen ini. Hanya butuh waktu untuk memadatkan elemen. Dan karena lawan tidak memahami kemampuan mereka, mereka harus mengamati situasi terlebih dahulu, yang memberi mereka peluang yang cukup. Ketika Tier 9 Leopard akhirnya tidak tahan untuk masuk, sebenarnya sudah terlambat. 5 lawan melintas ke badai salju pada saat yang sama, dan Tang San dapat mengunci posisi mereka untuk pertama kalinya tanpa harus melihat. Begitu memasuki badai salju, macan tutul segera menamparkan cakar yang tak terhitung jumlahnya dengan cakar tajamnya sendiri, mencari musuh untuk menyerang, sambil juga menstabilkan tubuhnya. Dari sudut pandangnya,
Tim terkuat Shrek seharusnya adalah Wu Bingji, paling banyak itu adalah kekuatan puncak ke-8, kontrol elemen es memang pintar, tetapi basis budidaya belum mencapai peringkat ke-9, yang juga paling berani menyerang, alasan penting. Namun, ketika benar-benar memasuki badai salju, ia segera menyadari bahwa itu salah. Embusan angin yang berputar dengan cepat menghantam tubuhnya dan sulit untuk distabilkan. Hal ini diperlukan untuk terus menyerang keluar dan memotong elemen angin untuk menstabilkan gambar. Setan macan tutul tidak pernah pandai dalam kekuatan fisik. Kecepatan serangannya sangat cepat, dan hanya bisa mencoba menahan badai salju. Pada saat ini, ia sudah mendengar jeritan dari para sahabat. IQ mengkhawatirkan, sudut mulut Tang San sedikit naik, bagaimana otak monster ini tumbuh. Diperkirakan belum terlalu berkembang. Mengingat waktu yang begitu lama bagi saya dan kakak laki-laki untuk menjalankan serangan gabungan seperti itu, mereka masih berani masuk. Meskipun hasil kekalahan tidak akan berubah, respons terbaik adalah menemukan sudut untuk bersembunyi. Bahkan jika dia dapat memperluas badai salju ke seluruh Kolosseum, bagaimanapun, cakupannya terlalu besar, dan pasti akan ada kekurangan dalam kendali. Dan sekarang badai salju di bawah kendalinya berada di puncaknya. Apakah itu ruang lingkup atau kekuatan? Es dan angin, digabungkan, memiliki cukup waktu untuk diseduh. Bagaimana dengan urutan ke-9? Hanya dalam beberapa detik, macan tutul merasa bahwa serangannya tidak dapat menahan badai salju dari pihak lain. Saya tidak bisa menangani serangan itu lagi, dan dia dengan cepat berteleportasi, jadi dia berencana untuk meninggalkan medan perang dan kembali keluar terlebih dahulu. Teleportasi, itu berhasil. Namun, setelah teleportasi, macan tutul masih dalam badai salju. Angin kencang bertiup, dan potongan-potongan kepingan salju seperti bilah tajam, memotong ke arah tubuhnya. Itu harus menyerang dengan kekuatan penuh untuk menahan badai salju dengan enggan dan tidak terlibat di dalamnya. Detik berikutnya, seekor raksasa tiba-tiba bergegas ke arahnya, dan cakar bawah sadarnya tersentak. Jeritan terdengar di telinga, dan tubuh itu langsung terkoyak oleh cakarnya yang tajam. Anehnya, itu adalah macan tutul kilat. Darah pendamping langsung menodai badai salju di sekitarnya, tetapi hanya menghilang dalam sekejap, dan bahkan napas berdarah pun tidak tertinggal. Macan tutul itu akhirnya panik. Ia mencari satu arah dan terus-menerus melakukan teleportasi. Ia harus keluar dari jangkauan ini dan tidak bisa melawan mereka di dalamnya. Tetapi ketika ingin pergi, bagaimana Tang San bisa melepaskannya? Badai salju yang berputar dengan panik telah membuat macan tutul kehilangan arah. Ditambah dengan beberapa bimbingan spiritual, dan keberuntungan di tangan pihak lain, ia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Apa yang bisa dilihat penonton adalah bahwa badai salju yang berputar cepat mulai bergerak di arena, bergoyang dari sisi ke sisi, dan terus-menerus bergoyang di Kolosseum. Tim Scarlet Streamer yang terdiri dari 5 iblis macan tutul tidak terlihat dimanapun. Kemampuan macam apa ini? Ini jelas bukan bakat darah biasa. Kombinasi salju dan angin, masih bisa dikendalikan seperti ini. Pada saat ini, apakah itu kera iblis yang haus darah atau inang Kolosseum? Mereka semua terlihat lamban, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah selusin kilatan berturut-turut, tanpa bisa melarikan diri dari badai salju, kekuatan garis keturunan macan tutul itu sendiri dengan cepat dikonsumsi dalam angin yang dingin dan kencang. Keputusasaan secara bertahap muncul di matanya. Tidak pernah diharapkan bahwa pihak lain akan begitu sulit. Cara bertarung seperti itu tidak pernah terdengar. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini, dan lawan sebelumnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan di depannya. Dan sekarang, situasi yang sama juga terjadi padanya, bahkan tidak dapat menemukan keberadaan pihak lain. Pada saat ini, tidak akan mengerti bahwa kubu lawan harus memiliki pembangkit tenaga listrik tier 9, dan mungkin pria yang telah berdiri di belakang pria headshot yang pandai elemen angin. Tapi tidak ada gunanya memikirkannya sekarang, ini adalah pertarungan tim yang berdarah, dan tidak mungkin bagi lawan untuk melepaskannya. Kekuatan garis keturunannya semakin banyak dikonsumsi, dan kekuatan serangannya mulai melemah. Bilah es dan bilah angin yang tajam itu meluncur di permukaan bulunya, dan secara bertahap mulai memotong pertahanan kulitnya, membawa kesemutan dan dingin ke dalam tubuhnya. Brengsek, macan tutul emas meraung di dalam hatinya, dan pada saat berikutnya, emas di tubuhnya tiba-tiba menyala, dan api emas yang menyilaukan tiba-tiba meletus. Itu adalah api emas, tanda pembakaran darah emas.
Ini memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya hingga ekstrim dan langsung melelehkan semua elemen es dan angin di dekatnya. Jangan biarkan aku menemukanmu di dunia luar. Mata macan tutul emas dipenuhi dengan warna-warna dengki, dan nyala api emas tiba-tiba runtuh ke dalam pada saat berikutnya. Seluruh tubuhnya juga mulai menjadi transparan. Mau pergi? Sayangnya, kamu tidak bisa pergi. Saat itu, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. Detik berikutnya, macan tutul melihat sosok dan sepasang mata bersinar dengan cahaya ungu kemasan. Tembakan listrik ungu emas datang dan bergegas ke matanya hampir seketika. Lautan roh hampir ditusuk oleh lawan. Rasa sakit yang hebat langsung membuat macan tutul tidak dapat mengendalikan kekuatan darahnya, dan nyala api kemasan yang menyala seketika itu runtuh, dan pada saat berikutnya, sudah ada orang tambahan di depannya. Sebuah tangan besar menamparkan langsung di kepalanya, dan hisapan angin kencang langsung masuk, mengisap kekuatan darah emas yang telah dikumpulkannya ke puncak saat ini, dan bahkan masih menyala. Kekuatan mental Leopard Demon tidak kuat, menghadapi mata setan ungu, yang telah habis-habisan untuk menyerang basis kultivasi spiritual puncak urutan ke-9, laut spiritualnya hampir hancur. Bab 299-3 kemenangan beruntun. Ada sentuhan main-main di sudut mulut Tang San. Tidak heran macan tutul berdarah emas ini berani berpartisipasi dalam pertarungan tim berdarah. Ternyata bukan takut mati, tetapi kemampuan darah emasnya, yang sebenarnya adalah teleportasi. Dengan kata lain, ketika menghadapi krisis yang fatal, ia dapat dengan cepat meninggalkan medan perang dengan membakar garis keturunan emasnya sendiri dan berteleportasi. Bahkan jauh dari Kolosseum, secara alami tidak ada kemungkinan kematian. Sangat disayangkan bertemu sendiri, memang tidak terlalu beruntung. Setelah dipakai oleh badai salju begitu lama, konsumsi macan tutul sangat besar, dan ketika menghadapi dampak mental yang begitu kuat, ketika kesadarannya pulih beberapa menit dari rasa sakit yang parah, kekuatan darahnya telah ditelan oleh Tang San untuk sebagian besar, tidak ada lagi kekuatan untuk berteleportasi jarak jauh. Kamu adalah iblis. Suara macan tutul itu bergetar, dengan ketakutan yang kuat dalam getarannya. Untukmu monster, mungkin aku. Tang San mengangguk padanya, dan kekuatan misterius dengan cepat menelan kekuatan garis keturunan emas, dan juga memotong vitalitas terakhir macan tutul ini. Di medan perang, badai salju secara bertahap menghilang. Seluruh Kolosseum terdiam, pertempuran telah berlangsung selama lebih dari 20 menit. Dan tim Scarlet Streamer menghilang lebih dari 1/15 dalam badai salju. Ketika badai salju berangsur-angsur menghilang dan 5 sosok tim Shrek muncul kembali di depan semua penonton. Setan macan tutul telah menghilang. Tepatnya, 4 menghilang di bawah pemotongan badai salju, 4 macan tutul kilat dan bahkan tulangnya hilang, tetapi tanah yang awalnya disajikan sebagai merah tua tampaknya memiliki beberapa bahan segar. Hanya ada 1 macan tutul dengan tubuh terbesar dan rambut emas, merangkak di tanah, tetapi kepalanya sudah pecah. Tim Headshot, reputasi yang memang layak. Wu Bingji masih berdiri di garis depan, tanpa ekspresi. Topeng itu sendiri juga menutupi sebagian besar wajahnya. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa dalam pertempuran tadi, dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana Tang San melakukannya. Hanya saja menurut rencana Tang San, es dan salju yang terkondensasi dari elemen es terus dilepaskan. Begitulah pertarungan teknis. Tim Scarlet Streamer dimusnahkan. Bahkan pemilik garis keturunan emas gagal lolos dari nasib tertembak di kepala. Sebagian besar petarus semuanya kalah dalam permainan. Namun, pada saat berikutnya, teriakan itu terdengar seperti gunung yang bersiul tsunami, bergema di seluruh Kolosseum. Tim Headshot, Tim Headshot, Tim Headshot. Sudut mulut Tang San berkedut, dia benar-benar ingin mengejutkan Kolosseum dengan headshot, jadi dia akhirnya meledakkan kepala Leopard. Tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan benar-benar terus memanggil tim Headshot. Bagaimanapun, tim Shrek adalah yang dia lewatkan. Namun sepertinya nama Headshot itu kini sepertinya lebih banyak dihafal. 3 kemenangan berturut-turut. Sebuah tim manusia, 3 kemenangan berturut-turut. Pada saat ini, tubuh Tang San sendiri juga melonjak dengan darah, dan kekuatan surgawi misterius berlari dengan kecepatan tinggi. Setelah menelan kekuatan garis keturunan iblis gajah tingkat 9 dan macan tutul tingkat 9 satu demi satu, dia sudah agak tidak mampu menekan kekuatan di tubuhnya. Setelah kembali hari ini, seseorang harus menembus peringkat ke-8. Jika tidak,
Meridian tidak akan mampu menahan energi yang begitu besar. Terutama dia tidak ingin meninggalkan energi garis keturunan yang dibawa oleh kekuatan kedua garis keturunan ini untuk saat ini. Penelitian lebih lanjut diperlukan. Tanpa diduga, tim headshot kita, oh tidak, tim Shrek menang lagi. Mereka adalah kombinasi manusia. Siapa yang bisa menghalangi jalan mereka ke depan? Mari kita nantikan tempat keempat mereka. Ayo main game. Selama mereka ingin menang berstatus bangsawan, maka mereka harus memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Saya yakin pertandingan mereka selanjutnya akan lebih seru. Pada saat ini, tim Shrek di lapangan sudah berjalan menuju pintu keluar di bawah kepemimpinan Wu Bingji. Dan yang menyambut mereka adalah kera iblis yang haus darah dengan kulit yang rumit. 3 pertandingan telah berakhir, hari ini, mereka akhirnya dapat meninggalkan Kolosseum dan kembali. Selamat, kamu memenangkan kemenangan lagi. Setan haus darah berkata dengan datar. Dengan uang itu, kita akan pergi. Wu Bingji berkata dengan dingin. Hatinya berdarah, dan uang hotel selalu dibayar. Untungnya, setelah 3 pertandingan, seharusnya ada banyak uang. Oke, tidak apa-apa, saya hanya tidak tahu, kapan Anda akan datang ke game keempat. Adegan keempat, Tang San menjawab pertanyaan kera iblis yang haus darah, itu tergantung pada suasana hati Anda. 3 pertandingan pertama bukanlah latihan kecil untuk seluruh tim mereka. Tetapi Tang San juga melihat beberapa masalah dalam tim. Dan lawan yang akan mereka hadapi selanjutnya hanya akan lebih kuat. Hari ini, garis keturunan emas telah muncul, dan tidak ada yang bisa mengatakan apakah akan ada orang kuat dengan garis keturunan tingkat pertama di masa depan. Atau apakah ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di antara lawan. Apakah mungkin bagi mereka untuk bertarung dalam situasi saat ini? Bahkan jika dia bisa, dia harus mengekspos lebih banyak hal. Oleh karena itu, setelah 3 pertandingan ini, mereka harus melihat lebih dekat pada penjumlahan, berlari, dan meningkatkan kekuatan mereka ketika mereka kembali. Kapan harus berpartisipasi dalam game keempat, maka jangan khawatir. Ini adalah kekuatanmu. Meskipun ada kekecewaan, sikap kera iblis yang haus darah telah banyak berubah dari sebelumnya. Jelas, tim Shrek yang membunuh macan tutul telah membuatnya harus menghadapinya. Ketiga pertandingan memiliki tingkat relevansi tertentu, dan dalam 3 pertandingan, tim Shrek, yang tidak pernah optimis, telah terbunuh sepanjang jalan. Apalagi jenis lawan yang dihadapi setiap kali berbeda. Tapi sepertinya mereka bisa mengalahkan semua jenis lawan, yang merupakan perasaan yang mengejutkan. Hadiah untuk pertempuran tim di Kolosseum sangat tinggi. Dalam pertempuran tim pertama, setiap orang dihargai dengan 1 koin elemen, yang kedua adalah 2, yang ketiga adalah 3, dan seterusnya. Meskipun itu bukan hadiah multi-level, tetapi setelah 3 pertandingan ini, tim masih memenangkan total 30 koin elemen. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar untuk klan monster. Jika pertandingan berikutnya terus menang beruntun, akan ada lebih banyak. Di bawah kepemimpinan kera iblis haus darah, kelimanya berganti pakaian, melepas topeng mereka, dan diam-diam meninggalkan Kolosseum. Setelah Wu Bingji bertanya tentang partisipasi non-terus-menerus Tang San dalam kompetisi, hal pertama yang wajar adalah memeriksanya. Meskipun tarif kamar sangat menyakitkan, namun akhirnya kali ini keuntungannya lebih besar lagi. Semua dana tim juga disimpan di tempat Wu Bingji terlebih dahulu, yang membuat kakak yang menghargai uang ini merasa jauh lebih nyaman. Mengapa kita pergi sekarang? Wu Bingji bertanya pada Tang San, kembali ke perguruan tinggi. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, kami mungkin menjadi sasaran orang lain sekarang, jadi kami tidak akan kembali ke akademi. Ayo pergi ke pegunungan. Bagus. Wu Bingji dan yang lainnya secara alami tidak keberatan dengan keputusan Tang San. Identitas manusia seperti mereka telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut dalam pertempuran tim berdarah. Selain itu, logis untuk menjadi sasaran Kolosseum. Mari kita singkirkan penguntitan terlebih dahulu. Kelimanya sedang berjalan di kota yang sibuk, Tang San sengaja membeli beberapa persediaan makanan, dan kemudian kelimanya pergi jauh-jauh di sepanjang tepi kota ke pegunungan Keri. Begitu dia memasuki kategori pegunungan Keri, Tang San diam-diam memperluas kekuatan mentalnya, mengandalkan pengaruh nafas Kaisar Perak Biru untuk berubah, menutupi nafas 5 orang di hutan yang penuh dengan vegetasi. Bepergian cepat di pegunungan dan hutan, terus berubah arah. Baru setelah Lingki Tianyan tidak dapat merasakan ancaman, dia melambat. Itu harus dibuang. Tang San secara bertahap mengurangi kecepatannya.
Pada saat ini, langit berangsur-angsur cerah, dan fajar akan datang. Haruskah kita mencari tempat untuk istirahat? Meskipun Dubai diambil oleh semua orang, dia berkata dengan sedikit terengah-engah. Setelah pertempuran, dia pergi jauh-jauh, dia benar-benar lelah. Yah, temukan tempat untuk beristirahat. Ikutlah denganku. Saat dia berkata, Tang San mencari satu arah dan terus berbaris. Bab 300, Selamat datang di Lembah Emas. Membaca putih juga tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti. Untungnya, Wu Bingji membawanya bersamanya sehingga dia tidak akan ketinggalan. Perjalanan ini memakan waktu 1 jam lagi. Membaca bait terlalu lelah untuk menahannya lagi, dan ada kabut putih di depannya. Tang San berkata, ikuti aku, jangan pergi dalam jarak 5 meter dari sisiku. Saat dia berkata, ada formasi kecil di tangannya. Disformasi dirangsang oleh Profound Heaven skill-nya, memancarkan lingkaran cahaya redup, dan pemandangan aneh tiba-tiba muncul, dan awan dan kabut di depannya benar-benar membelah jalan. Ini, 4 orang lainnya saling menatap, dan bahkan mata mereka melebar lagi ketika mereka kelelahan. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, pangkalan rahasia yang didirikan guru untuk kita. Ayo pergi. Ya, dia membawa semua orang ke sini, bukan di tempat lain, tetapi Lembah Emas. Rekan tim yang berbagi hidup dan mati dapat dipercaya, dan di sini, ini lebih kondusif untuk peningkatan mereka. Di bawah kepemimpinan Tang San, 4 orang lainnya mengikutinya, bergerak maju dengan kecepatan yang sama. Menyelam ke dalam kabut tebal. Kabut di sekitarnya begitu penuh sehingga bahkan kekuatan spiritual tidak dapat mendeteksi jarak 10 meter, dan itu aneh seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Tetapi karena percaya pada Tang San, mereka tidak banyak bertanya, hanya mengikuti di belakangnya dan melanjutkan. Ketika awan akhirnya menghilang dan semua yang ada di depanku tiba-tiba menjadi jelas kembali. Mata semua orang tanpa sadar menunjukkan keterkejutan. Sinar matahari terbit bersinar dari pusat awan dan kabut di atas kepala, jatuh ke lembah ini seperti seberkas cahaya keemasan. Cahaya keemasan bersinar di pohon emas besar, di sebelah pohon itu ada danau yang jernih, juga berkilau oleh cahaya keemasan. Di lembah, aura kaya surga dan bumi hampir memiliki perasaan lengket, dan ada bunga dan gulma aneh di mana-mana. Aroma tanaman yang samar menyegarkan, dan bahkan kelelahan berlari sepanjang malam tampaknya telah tersapu pada saat ini. Dibandingkan dengan dunia luar, tempat ini hampir seperti surga, tidak hanya indah, tetapi juga memiliki perasaan aneh yang tak terlukiskan. Bagi Wu Bingji, Home Town, Dubai, dan Cheng Zicheng, semua yang disajikan di depan mereka tampak seperti keajaiban. Awan tebal dan kabut di atas kepala juga menjadi keemasan oleh sinar matahari, tetapi awan dan kabut tidak menyebar, hanya pancaran sinar matahari yang jatuh di tengah yang begitu indah. Ini negeri dongeng. Baca Bai bergumam pada dirinya sendiri. Tang San tersenyum sedikit, menoleh untuk melihat mereka berempat, dan berkata, selamat datang di Lembah Emas. Ini adalah pangkalan rahasia yang dibuat oleh guru dan diorganisir oleh kami. Wali kota Zhang Haoxuan, seorang perumah tangga profesional dengan pot belakang, secara alami didorong ke depan lagi oleh Tang San. Tetapi pada saat ini, Tuan Wali Kota duduk di bawah pohon emas untuk berkultivasi, sepenuhnya mengkonfirmasi pernyataan Tang San, dan semua orang tidak bisa tidak mempercayainya. Ya Tuhan, organisasi kami masih memiliki tempat yang bagus. Dubai tidak bisa mempercayai matanya, apakah yang ditanam di sana adalah buah siang. Ada juga di sini, apa itu? Baunya enak, bisakah kamu berhenti menjadi seperti pangsit? Cheng Zicheng menendangnya, lalu menoleh seperti Tang San bertanya, bisakah kamu makan apapun di sini? Sudut mulut Tang San berkedut, dan berkata, mari kita bertemu guru dulu. Zhang Haoxuan sudah membuka matanya dari meditasi saat ini, di bawah pengamatan Tang San, dia bisa merasakan fluktuasi kekuatan garis keturunan Zhang Haoxuan sendiri saat ini. Meski tampak stabil, rasanya seperti sebelum erupsi. Jelas, semakin dekat dan lebih dekat ke tingkat kultivasi yang tidak terkendali. Guru, kami telah menyelesaikan 3 pertandingan pertama. Saya akan mengajak semua orang untuk istirahat. Tang San mengedipkan mata pada Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan berkata, oke, kalau begitu kamu bisa istirahat di sini. Tang San, ikut aku. Oke. Tang San memberi isyarat kepada semua orang untuk beristirahat di bawah pohon emas terlebih dahulu, dan dia mengikuti Zhang Haoxuan ke samping.
Organisasi telah menjawab. Itu lebih halus, mengatakan bahwa saya ingin saya kembali bekerja daripada tinggal di sini. Tidak ada yang membantu saya menerobos. Jelas saya bersedia untuk kembali dan organisasi akan membantu saya menerobos, benar-benar mengecewakan. Ekspresi Zhang Haoxuan menjadi sedikit lebih kesepian. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia melakukan banyak hal untuk organisasi, terutama setengah dari keuntungan dari pertempuran ini diberikan kepada organisasi. Tapi aku tidak menyangka diperlakukan seperti ini. Tang San berkata, ini bukan apa-apa, seperti yang diharapkan. Mereka pasti terlalu bersemangat untuk sepenuhnya mengendalikan formasi di tangan mereka sendiri. Lagi pula, kami masih mengambil setengah dari keuntungan sebelumnya. Mereka juga melihat manfaat besar dari formasi, bahkan jika kamu ingin kembali untuk melaporkan pekerjaanmu, kamu harus menerobos ke tingkat dewa sebelum berbicara. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisimu lagi. Zhang Haoxuan ragu-ragu sejenak, dan berkata, di atas laut, apakah itu benar-benar baik-baik saja? Tang San tersenyum sedikit dan menunjuk ke arah pohon emas, kalau begitu kamu benar-benar berpikir aku bisa menanam pohon emas menjadi pohon emas. Zhang Haoxuan juga tersenyum, mengapa aku merasa seperti berada di kapal pencuri? Tang San tersenyum dan berkata, kamu tidak hanya naik perahu pencuri, kamu masih harus melindungiku dari angin dan hujan. Zhang Haoxuan berkata, oke, saya percaya Anda. Lalu menurut apa yang Anda katakan, kapan Anda akan bertindak? Tang San berkata, tunggu setelah aku menembus peringkat ke-8. Setelah menembus peringkat ke-8, kepastianku akan lebih besar. Zhang Haoxuan berkata, saya khawatir saya tidak bisa menunggu. Saya tidak bisa mengendalikan kekuatan saya sekarang. Meskipun saya juga mencoba mengompres, tingkat kompresi masih terbatas. Saya tidak berani melanjutkan, kalau aku tidak mengompres dengan baik. Setelah pecah, itu akan merepotkan. Tang San berkata, jangan khawatir, aku akan segera. Seberapa cepat secepat itu? Zhang Haoxuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Meski menembus peringkat ke-8 tidak sesulit peringkat ke-9, bukan berarti terobosan bisa dicapai melalui terobosan. Tang San berkata, hanya malam ini. Malam ini. Mulut Zhang Haoxuan berkedut dengan panik, ingin mengatakan, apakah kamu membuat masalah? Tetapi melihat mata Tang San yang jernih, jelas bahwa dia tidak hanya berbicara. Kamu tidak ingin mencabut bibit untuk mendorong tergesa-gesa, kata Zhang Haoxuan bersemangat. Guru, jangan khawatir tentang saya melakukan sesuatu. Kata-kata mantap, kata Tang San sambil tersenyum. Baiklah, terserah kamu, aku menunggumu. Jika kamu menerobos, aku akan melindungi hukum untukmu, kata Zhang Haoxuan. Baik, bagus. Kakak senior dan yang lainnya harus tinggal di sini untuk pertama kalinya berlatih. Kompetisi ini bukan sentuhan kecil bagi mereka, dan itu juga harus menjadi stimulus untuk berkultivasi, ditambah lagi kita lebih cocok untuk berkultivasi di sini. Setelah saya menerobos, saya akan membantu dulu. Anda menerobos. Bagus, Tuan. Anda di sini, Tuan. Pada saat ini, sebuah suara penuh kejutan terdengar. Di atas gua, sekelompok sosok datang di atas ombak, bergegas ke pantai dengan cepat. Tubuh yang ringan dan anggun, terbang di danau dengan ombak kemasan, benar-benar gambar yang indah. Wu Bingji, Cheng Zicheng, Dubai, dan Hometown semuanya tercengang ketika mereka melihat pohon emas itu. Ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Di mana begitu banyak keindahan? Terutama ketiga anak laki-laki itu, mata mereka tumpul. Mereka semua perempuan manusia, dan semuanya cerah dan cantik, dan kulit mereka seperti gemuk. Mereka semua tampak berusia 16 atau 7 tahun. Di antara ketiganya, Wu Bingji sudah dianggap dewasa, meskipun Jialihe Dubai lebih muda darinya, ia telah mencapai usia muda dan kebodohan. Meskipun ada beberapa siswa perempuan di Akademi Penebusan, salah satunya adalah jumlah siswa perempuan secara keseluruhan relatif kecil, dan yang lainnya adalah penampilan mereka tidak terlalu menonjol. Tiba-tiba melihat 18 gadis merah tiba-tiba muncul, dan dampak visual pada mereka terlalu besar. Apakah ini negeri dongeng? Apakah kita di sini di negeri dongeng? Atau para dewa legendaris? Gumam Dubai pada dirinya sendiri. Ya, adegan di depan mereka, ditambah dengan kemunculan peri yang tiba-tiba, mereka tidak bisa memikirkan penjelasan lain selain negeri dongeng. Kemudian mereka hanya menonton 18 gadis semua datang ke Tang San,
memberi hormat dengan hormat, memanggil tuan di mulut mereka.